kan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini ada program tayangan Expose di Trans 7 yang menyorot tentang pondok pesantren dan kiai pada tanggal 13 Oktober 2025 yang memicu kontroversi dan menciptakan kegaduhan di media sosial. Tayangan tersebut menampilkan bahwa sosok pendiri pesantren Hidayatul Mubtadi'at Kompleks Lirboyo, yakni beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Mansur, secara tidak proporsional dengan narasi bernada negatif dan bermegah-megahan bahwa para kiai dan ulama menjadi kaya raya karena mendapat sumbangan amplop dari santrinya. Padahal pandangan mereka ini adalah bentuk framing yang dangkal, yang sangat dangkal dan tidak memahami hakikat kehidupan ulama dan dunia pesantren. Mari kita bahas secara ilmiah dan berimbang. Mau minum susu, jalan jongkok dulu. Sungguh mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Framing negatif yang pertama dalam video dikatakan bahwa santri disuruh jalan jongkok demi mendapatkan satu gelas susu. Di dalam video ditampilkan seorang santri disuruh berjalan jongkok saat menerima satu gelas air susu dari ibu nyainya. Banyak yang langsung menyimpulkan bahwa itu adalah bentuk penghinaan atau perendahan martabat santri. Padahal kalau kita lihat secara utuh dan ilmiah, tradisi itu bukan penghinaan, tapi bagian dari pendidikan adab dan tawadhu terhadap seorang guru. Sebuah sikap rendah hati dalam dunia pesantren, dalam tradisi pesantren. Jadi bagi kalian, terutama kru Trans 7, perlu kalian ketahui bahwa selama sampai tidak pernah mondok, jangan sampai berani menyimpulkan tentang kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Jalan jongkok, menunduk atau bersikap rendah diri di hadapan seorang guru bukanlah paksaan, melainkan simbol penghormatan dan adab. Santri tidak disuruh jongkok untuk direndahkan, tapi mereka menundukkan diri sebagai tanda hormat kepada orang yang telah mengajarkan sebuah ilmu agama. Sama halnya seperti kita menundukkan kepala di depan orang tua atau berdiri ketika guru masuk ke dalam kelas. Itu bukan penyembahan, tapi etika sosial dan adab Islam. Secara psikologis, pendidikan pesantren memang menanamkan kerendahan hati yang bernama tawadhu. Supaya apa? Supaya santri terbiasa menghormati ilmu, bukan sombong karena sedikit pengetahuan. Begitu. Jadi Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengenal hak orang alim di antara kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi menunjukkan bahwa penghormatan lahir seperti menunduk atau duduk sopan di hadapan seorang guru termasuk dalam yuwaqir alimana, menghormati seorang ulama. Di dalam kitab Adab karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji juga dijelaskan, wa yanbaghi lit-talibi an yatawadda'a li syaikhihi wa yaqaddimahu ala nafsihi fi kulli amrin. Sepatutnya murid merendahkan diri di hadapan seorang guru, mendahulukannya atas dirinya dalam segala urusan. Artinya bahwa kerendahan diri santri di depan seorang kiai adalah bentuk latihan adab, bukan penghinaan. Jadi sikap ini juga melatih ego agar tunduk kepada ilmu, bukan kepada hawa nafsu. Jangan disalahpahamkan ya. Kalau nggak tahu jangan sok tahu.
Jadi tradisi santri menghormati kiai dengan cara menunduk atau berjalan jongkok bukanlah tindakan yang merendahkan, tapi manifestasi rasa hormat, cinta, dan pengagungan terhadap sebuah ilmu. Islam tidak melarang bentuk adab yang baik selama tidak mengandung unsur syirik atau menyembah seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmizi. Maka menghormati guru dan kiai adalah bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Selanjutnya framing negatif yang kedua, dikatakan bahwa seorang kiai menerima amplop dari santrinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa tidak semua kiai hidup dari sumbangan santri. Banyak kiai justru mengabdikan diri tanpa menerima bayaran, bahkan mengeluarkan harta pribadi untuk membiayai santri dan kegiatan pesantren. Kalaupun ada yang menerima amplop atau hadiah, itu bukan pungutan atau paksaan, melainkan bentuk ta'zim dan rasa terima kasih santri kepada guru. Dalam tradisi keilmuan Islam, hal ini dikenal sebagai tabaruk. Seorang santri tabarukan kepada seorang kiai, mencari keberkahan melalui memberi kepada orang alim, sebagaimana santri memberi kepada gurunya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan secara ekonomi, banyak pesantren mandiri secara finansial dengan usaha seperti koperasi, pertanian, percetakan kitab, atau sekolah formal yang dikelola secara profesional. Jadi, kekayaan sebagian kiai bukan dari amplop santri, tapi dari kerja keras sendiri. Kepercayaan masyarakat dan keberkahan ilmu yang mereka sebarkan banyak sekali landasan yang dapat kita ambil dari para ulama salafus soleh tentang tujuan dan faidah memberikan sedekah kepada seorang guru dan ulama. Yang pertama, landasan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa juz 1 halaman 53 kalau nggak salah, dikatakan bahwa yustahabbu litilmidhi ayyuhsina ila syaikhihi wa yukrimahu bil mali wal kalami fa inna dhalika min husnil adabi wa ta'dhimil ilmi. Disunahkan bagi murid untuk berbuat baik kepada gurunya, memuliakannya dengan harta dan ucapan, karena itu termasuk adab yang baik dan bentuk pengagungan terhadap sebuah ilmu. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa pemberian hadiah atau sedekah kepada seorang guru itu merupakan adab dan sunnah, bukan sesuatu yang tercela. Sampai di sini paham? Harus paham. Yang kedua, landasan yang kedua dari Syekh Burhanuddin Az-Zannuji, yanbaghi ayyakhdima tilmidhu syaikhahu wa yatabarraka bidu'aihi wa yaqaddima lahul hadaya in amkana. Ingat, in amkana. Seyogianya seorang murid melayani gurunya, mencari keberkahan doanya dan memberi hadiah kepadanya in amkan, bila mampu. Jadi sama sekali tidak ada paksaan dalam hal ini. Jadi di video yang framing itu dari Trans 7 jelas itu adalah fitnah. Tradisi memberi hadiah kepada kiai itu sudah berakar kuat dalam tubuh seorang santri. Sudah berakar kuat dalam adab tolabul ilmi, karena termasuk etika dalam menuntut ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, memberi sedekah atau hadiah kepada seorang guru dan kiai itu disunahkan bila dengan niat memuliakan dan mencari keberkahan dari seorang kiai. Yang kedua, para ulama dari berbagai generasi, dari mulai Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Ibnul Qayyim, dan Imam Zarnuji sepakat bahwa hal ini termasuk bagian dari adab dan bentuk cinta terhadap sebuah ilmu. Kemudian yang ketiga, selama tidak ada unsur paksaan atau niat duniawi, maka pemberian itu bernilai ibadah. Ingat, bernilai ibadah dan mendatangkan barokah bagi pemberi
maupun yang menerima. Artinya, memberi kepada kiai, guru, atau ulama adalah amal soleh yang membawa keberkahan. Bukan sumber kekayaan yang diperjualbelikan. Ini salah besar. Dan ini dianggap mereka yang nggak pernah menyantri mengatakan bahwa seorang kiai terlalu matre. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan juga dalam video bahwa seorang kiai membagi-bagikan amplop kepada keluarganya yang amplop tersebut adalah hasil dari pemberian santrinya. Aku keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja dah. Padahal faktanya banyak ulama yang justru menyalurkan kembali harta yang mereka terima untuk kepentingan umat. Ingat, untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk membangun masjid, untuk membantu fakir miskin, dan membantu orang-orang du'afa dan sebagainya. Membiayai pendidikan anak yatim dan mendirikan pesantren baru. Maka jika ada yang menuduh kiai kaya karena amplop santri, amplop dari seorang santri, adalah ketidakadilan dalam berpikir. Karena tidak melihat jauh mana kiai itu berkhidmah untuk umat. Kekayaan seorang alim bukan tanda keserakahan, tapi seringkali justru buah keberkahan amal dan doa orang banyak. Jadi jika hari ini ada seorang kiai yang berkecukupan, ada seorang kiai yang kaya raya, itu bukan karena amplop santri, tapi bagian dari berkah yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pengabdian seorang kiai yang tulus ikhlas untuk umatnya. Tapi karena keberkahan ilmu, kerja keras, keikhlasan, dan dalam berjuang untuk agama dan bangsa. Untuk itu mari kita hentikan framing negatif khususnya untuk trans 7. Marilah kita belajar menghormati para pewaris Nabi. Sebagaimana sabda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa al-ulama warathatul anbiya. Itu sudah sangat jelas. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi jika kita menuduh, memfitnah seorang ulama, sama saja kita menyakiti hati Rasulullah SAW. Kemudian framing negatif yang ketiga adalah bahwa dikatakan santri disuruh ngepel oleh kiainya yang memang sudah kaya raya dan suruh ngepel tanpa gaji pula. Ini sungguh sangat fitnah, tuduhan yang sangat keji bagi seorang kiai. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Tuduhan miring bahwa santri di pesantren dijadikan pembantu atau babu di rumah kiai adalah salah besar. Padahal kalau kita pahami dengan benar, itu bukan perbudakan atau eksploitasi, tapi bagian dari tradisi mulia yang disebut dengan khidmah. Sekali lagi, yang disebut dengan khidmah. Apa itu khidmah? Khidmah adalah pelayan seorang santri kepada gurunya sebagai bentuk tabaruk, mengalap berkah, mencari berkah dari seorang kiai, seorang guru. Mencari keberkahan dalam tradisi pesantren, santri yang membantu pekerjaan kiai di rumahnya bukan karena diperbudak, tapi karena ia berkhidmah, melayani guru dengan ikhlas untuk ngalap berkah. Jadi kalau gak pernah nyantri, gak perlulah kemudian mengoreksi, mengkritik. Bukan kemudian kita anti kritik, tapi mengkritik, memberikan saran yang sesuai dengan fakta. Jangan ranahnya adalah fitnah, framing, tuduhan yang tidak benar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu harus siap mengikuti, melayani, dan menghormati gurunya. Nabi Musa saja rela mengikuti Nabi Khidir, padahal beliau seorang nabi besar. Ini adalah bukti khidmah ilmiah. Di dalam kitab Adab Al-Muta'allimin, karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji disebutkan juga, yanbaghi li-talibi ay yakhdima syaikhahu fi jami'il umuri fa inna fi khidmatihi barakatan 'azimatan. Seharusnya seorang murid melayani gurunya dalam segala urusan, karena dalam pelayanan itu terdapat keberkahan yang sangat besar. Beliau Imam Al-Ghazali juga berkata, di antara adab murid, adab santri kepada gurunya, kepada kiainya adalah berkhidmah kepadanya dengan hati yang lapang dan tidak merasa berat. Dan saya yakin seyakin-yakinnya semua video yang ditampilkan di Trans 7 itu bukan santri yang keberatan ketika berkhidmah. Bukan santri yang disuruh kiainya dipaksa, dieksploitasi oleh kiainya, bukan. Semua santri yang berkhidmah kepada seorang kiai justru merasa bangga dekat dengan seorang kiai, bangga dia bisa melayani, bisa membantu seorang kiai dan bunyainya. Itu salah satu kebanggaan bagi seorang santri. Kalian yang gak pernah nyantri, gak pernah merasakan nikmatnya berkhidmah kepada seorang kiai. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali menjelek-jelekan, memframing, memfitnah santri ketika di lingkungan pesantren. Islam mengajarkan bahwa pelayanan kepada orang alim adalah kehormatan, bukan kehinaan. Khidmah itu bukan beban, tapi jalan menuju keberkahan. Sekali lagi, kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, jika kalian belum pernah merasakan kehidupan di dunia pesantren, maka jangan sekali-kali memberikan narasi atau opini yang buruk, apalagi sampai ke ranah fitnah, menuduh yang tidak baik kepada kami, karena yang paham betul tentang dunia pesantren hanyalah para kiai dan para santri. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi framing-framing yang tidak baik tentang seorang santri. Ini adalah pelajaran penting bagi seluruh media nasional di Indonesia, baik itu cetak, media online, dan media televisi apapun. Pelajaran penting, jangan sampai kemudian membuat hal-hal negatif tentang dunia pesantren. Karena Indonesia merdeka adalah salah satu utamanya yang berjuang adalah para santri dan kiai dari pondok pesantren. Tanpa ada santri dan kiai dari pondok pesantren, entah apa jadinya Indonesia. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share.